Teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Kawah Putih Ciwidey. Dan jujur saja, melihatnya secara langsung ternyata jauh lebih indah dibandingkan yang ada di foto atau video. Udara di sini terasa sangat sejuk, bahkan cenderung dingin, apalagi kalau datang di pagi hari seperti sekarang. Coba lihat pemandangannya. Air kawahnya memiliki warna putih kehijauan yang sangat unik. Warna ini bisa berubah tergantung kondisi cuaca, intensitas cahaya matahari, dan kandungan mineral yang ada di dalam kawah. Saat berdiri di sini, rasanya seperti berada di tempat yang berbeda. Kabut yang sesekali turun membuat suasana semakin dramatis dan menambah kesan misterius dari kawah putih ini. Teman-teman yang pernah ke sini, coba tulis di kolom komentar kapan terakhir kali kalian mengunjungi Kawah Putih. Di sekitar kawah juga banyak spot yang menarik untuk berfoto. Hampir dari setiap sudut, pemandangannya terlihat cantik dan cocok untuk diabadikan. Untuk beberapa saat, saya ingin menikmati pemandangan ini terlebih dahulu. Mari kita nikmati bersama keindahan Kawah Putih yang menjadi salah satu ikon wisata Bandung Selatan. Yang paling saya suka dari tempat ini adalah suasananya. Meskipun cukup ramai oleh wisatawan, tetap ada rasa tenang ketika memandang hamparan kawah yang luas dengan latar perbukitan hijau di sekelilingnya. Kalau kalian berencana berkunjung ke sini, jangan lupa membawa jaket karena udara di kawasan ini cukup dingin. Dan tentunya tetap jaga kebersihan agar keindahan alam seperti ini bisa terus dinikmati oleh generasi berikutnya. Sekarang ke Jakarta juga gak apa-apa, Bang. Subhanallah, indah sekali ciptaan Allah. Semoga perjalanan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki begitu banyak keindahan alam yang patut kita syukuri dan jaga bersama. Habis tenaganya. Tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk ini. Makin muncul. Baik teman-teman, setelah puas menikmati keindahan Kawah Putih, perjalanan kita masih akan berlanjut ke destinasi berikutnya. Jadi tetap ikuti perjalanan ini sampai selesai. Ke Rancapas berapa menit, Bang? Setengah jam, Bang. Enggak deh, Kang. Lama pas turunnya aja sih. Teman-teman, setelah menikmati keindahan Kawah Putih, sekarang kita sudah sampai di Ranca Upas, salah satu destinasi wisata alam yang cukup terkenal di kawasan Ciwidey, Bandung. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa berbeda. Udara yang sejuk, pepohonan yang rindang, dan hamparan padang rumput yang luas membuat tempat ini terasa sangat nyaman untuk bersantai. Nah, yang menjadi daya tarik utama di Ranca Upas adalah penangkaran rusa. Teman-teman, sebelum masuk ke area rusa, kita akan membeli wortel terlebih dahulu untuk makanan mereka. Nah, di sini sudah tersedia wortel yang memang disiapkan khusus untuk diberikan kepada rusa. Harganya juga cukup terjangkau, jadi pengunjung bisa ikut berinteraksi langsung dengan rusa-rusa yang ada di sini. Saya beli 1 ikat dulu ya, mudah-mudahan cukup untuk beberapa rusa nanti. Jujur saja, salah satu hal yang paling saya tunggu saat berkunjung ke Ranca Upas adalah momen memberi makan rusa secara langsung. Rasanya seru, karena kita bisa berinteraksi lebih dekat dengan satwa yang biasanya hanya kita lihat dari kejauhan. Satu wadah aja ya. Boleh. Satu keranjang 22.000.
Yuris. Oke, wortelnya sudah siap. Sekarang kita akan masuk dan mencoba memberi makan rusa-rusa di sana. Yuris bayar nggak? Kira-kira rusa yang mana yang akan datang duluan ya? Yuk, kita lihat bersama-sama. Oh, udah di sini ya Allah. Dan di depan saya sekarang, kalian bisa melihat beberapa rusa yang sedang berkeliaran dengan bebas. Jujur saja, melihat rusa secara langsung seperti ini memberikan pengalaman yang berbeda. Mereka terlihat tenang dan cukup ramah terhadap pengunjung. Kalau beruntung, kita bahkan bisa memberi makan rusa secara langsung. Tentunya dengan makanan yang memang sudah disediakan dan diperbolehkan oleh pengelola. Adalah peraturan yang harus Anda perhatikan di area penangkaran rusa. Pertama, dilarang membawa pakan rusa sendiri atau membawa pakan rusa dari luar. Kami ulangi lagi, dilarang membawa pakan rusa sendiri atau membawa pakan rusa dari luar. Kedua, dilarang membawa makanan seperti makanan ringan dan makanan berat di area penangkaran rusa. Ketiga, dilarang berinteraksi langsung dengan rusa tanpa didampingi atau diawasi oleh pawang rusa. Dan kami sarankan Anda hanya memberi pakan di jalur aman atau di atas panggung. Coba lihat teman-teman, bagaimana rusa-rusa ini berjalan santai di area terbuka. Rasanya seperti sedang berada di sebuah taman alam yang sangat damai. Selain penangkaran rusa, Ranca Upas juga terkenal sebagai lokasi camping favorit. Banyak pengunjung yang datang untuk berkemah sambil menikmati udara pegunungan yang segar dan suasana malam yang tenang. Menurut saya, tempat seperti ini cocok sekali untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, hanya ditemani udara segar dan pemandangan alam yang menenangkan. Teman-teman, kalau kalian diberi kesempatan menghabiskan satu malam di sini, apakah kalian tertarik untuk camping? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Yang paling saya suka dari Ranca Upas adalah suasananya yang masih sangat alami. Kemanapun mata memandang, yang terlihat adalah hijaunya pepohonan dan luasnya area perbukitan di sekitar tempat ini. Beda sama yang ini kan ini udah keras. Keras banget ya. Yang mau copot yang mana? Ini tuh, yang ada kayak ada bulu-bulunya. Subhanallah, indah sekali. Kadang kita terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari sampai lupa bahwa ada tempat-tempat seindah ini yang bisa membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Baik teman-teman, setelah puas menikmati suasana Ranca Upas dan bertemu dengan rusa-rusa yang lucu ini, perjalanan kita masih akan berlanjut ke hamparan kebun teh yang tidak kalah indah. Jadi, tetap ikuti perjalanan kita sampai selesai ya. Enggak ini. Aku kan beda. Itu kan gue. Kalau ada satu tempat yang bikin saya ingin berhenti sebentar dan menikmati suasana, mungkin tempat seperti ini salah satunya. Lihat deh, hamparan kebun teh di depan mata benar-benar luas. Dari bawah sampai ke perbukitan sana, semuanya berwarna hijau. Rasanya adem bukan cuma di badan, tapi juga di pikiran. Tadi perjalanan menuju ke sini cukup berkelok, tapi begitu sampai, rasa capeknya langsung terbayar. Udara di sini segar sekali, bahkan setiap menarik napas rasanya berbeda dibanding saat berada di kota. Dari balik jendela, pemandangannya masih terlihat begitu indah. Deretan tanaman teh, udara pegunungan yang sejuk, dan perbukitan hijau yang membentang membuat rasanya berat untuk berpisah. Hari ini, kita sudah mengunjungi beberapa tempat yang luar biasa. Mulai dari keunikan Kawah Putih, keseruan bertemu rusa di Ranca Upas, hingga menikmati ketenangan di tengah kebun teh yang menyejukkan mata dan pikiran. Perjalanan seperti ini selalu mengingatkan saya bahwa terkadang kebahagiaan tidak harus dicari terlalu jauh. Cukup meluangkan waktu sejenak untuk menikmati alam, melihat pemandangan yang indah, dan mensyukuri setiap momen yang diberikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menemani perjalanan ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi yang ingin berkunjung ke Ciwidey atau setidaknya menjadi pengobat rindu bagi yang pernah datang ke sini. Saya pamit dulu ya. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.
dan terus jelajahi keindahan Indonesia.